yang pasang sibel di sawah sehingga habis. Mboten setimal kali hasil panen. Nah mungkin kali tambang pasir mungkin bisa. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Pada kesempatan ini terkait dengan air kita akan melakukan hydrodiplomasi. Kadang masyarakat itu menggantungkan kebutuhan airnya lewat dropping mobil-mobil tangki itu. Tim Aksi Dewan melakukan perjalanan kembali ke wilayah tengah Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. Dalam Lembayung Jingga, mentari sore, kami menatap hamparan lahan yang mengering akibat kemarau panjang di wilayah ini. Walaupun di beberapa daerah merupakan puncak panen raya sebagai penanda negara agraris, yang 60% penduduknya merupakan petani dan peladang. Beberapa tahun terakhir, musim kemarau membawa banyak bencana kekeringan dan terjadi di mana-mana, khususnya di Pulau Jawa. Ribuan hektar area sawah tak teraliri air. Ribuan warga tak memperoleh akses air bersih, sumur, dan sumber air lainnya mengering. Bahkan, sebagian warga di antaranya memang mengandalkan sumber mata air, sisa genangan sebagai sumber air yang utama bagi kehidupan mereka. Kami berebutan dengan air bersih karena sumurnya hanya satu. Hampir 5 km warga kami jalan untuk mengambil air atau mendatangi sumber mata air untuk minum, mencuci, dan mandi. Di beberapa wilayah di Wonogiri, di Sragen, di Karanganyar itu ada beberapa wilayah kalau musim kemarau itu masyarakat kekurangan air. Jawa Tengah bagian selatan ini memang sangat rawan kekeringan karena faktor alamnya yang sangat tandus dan keras. Kondisi ini membuat warga mengalami kesusahan air bersih. Tidak sedikit warga terpaksa membopong air dengan berjalan kaki hingga berkilometer dari sumbernya. Untuk mandi, untuk cuci, untuk itu aja kurang. Sebelah jembatan itu sumur nggak bisa sat karena ada warga yang pasang sibel di sawah sehingga habis. Sawah-sawah nek mboten gada, nek mboten Jawa nggih kering. Terus gagal panen? Nggih kadang panen, nek niki nggih mboten panen, Pak. Petani harus bergelut dengan kekeringan, terberlit utang, hingga gagal panen. Kekeringan sawah petani pun menjadi polemik tersendiri. Sejumlah petani memilih mencari solusi agar tetap bisa berladang. Bahkan sebagian lainnya beralih mata pencaharian karena sawahnya sudah kering kerontang. Kalau di sawah penghasilannya segitu. Kalau di sungai kan kalau kitanya bisa dapat banyak mobil gitu ya bisa dapat banyak lagi. Pupuk-pupuk niku berarti ningkat. Mboten setimal kali hasil panen. Nah mungkin kali tambang pasir mungkin bisa menghasilkan gitu kan langsung dari penggali sendiri, langsung dijual sendiri, mungkin niku mendapat hasilan yang ya cukuplah. Cukup naas membayangkan petani Indonesia yang telah menggelotorkan tenaga, waktu, dan modal finansialnya untuk menanam padi, hanya untuk mendapati kelak mereka akan bersaing. Namun hal itulah yang terjadi. Panen raya yang seharusnya menjadi momen melegakan bagi petani menjadi momen yang mencemaskan. Kenaikan harga dan kelangkaan beras selalu menjadi polemik yang berulang, terutama pada periode akhir dan awal tahun. Alasannya yang kerap disebut oleh pemerintah memicu persoalan tahunan ini adalah kondisi cuaca. Ketika masyarakat panen, harga-harga pada tidak bagus atau harganya turun sehingga petani juga banyak yang menjerit gitu. Artinya antara modal dia dalam bertani ketika hasilnya panen itu harganya turun kan mereka berat dari sisi pendapatan pertanian.
BMKG berkali-kali memperingatkan tentang dampak El Nino sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Analisis lembaga ini menyebut pada tahun 2023 fenomena El Nino akan mengakibatkan kemarau di 63% wilayah Indonesia dan makin parah di tahun 2024 ini. Dampak cuaca inilah yang selalu membuat pemerintah pusat, terutama Badan Urusan Logistik dan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pertanian beralasan krisis beras terjadi karena pasokan yang kurang. Hal ini membuat Bram anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana sebagai wakil rakyat mereka merasa pemerintah terlalu membodohi rakyatnya. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Sehingga bagaimana kita bisa membantu mengurangi kos biaya produksi pertanian, termasuk bagaimana kita memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Ya minimal penyesuaian harga, syukur kalau harganya bagus itu kita perjuangkan agar petani itu antara biaya produksi pertanian dan hasil itu ada selisih, ada keuntungan dari petani. Jadi jangan petaninya diajak miskin. Harusnya Bulog sebagai garda depan dalam persoalan menjaga stabilitas pangan, Bulog yang harus membeli. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Tidak sedikit para ekonomi memanfaatkan momen ini untuk mengeruk keuntungan. Yakin kamu betul? Kalau saya cek lihat gimana? Bukan Bon. Kalau saya cek ini sama. Seperti pantauan tim aksi Dewan dan Badan Urusan Logistik di Pasar Cipinang sebagai pasar beras terbesar di Indonesia. Beras ini, ini kan beli dari saya. Umpamanya harganya tadi 8.300 atau katakanlah 8.400. Ini premium. Ini contoh nih. Ini karung ini kan karung beras komersil. Beras premium. Apa bedanya kalau itu sama pindahin? Enggak, ini beli dari saya tadi 8.300. Dipindahin situ jadi 12.000. Betul nggak? Nah, dijualnya berapa? 12.000. Karena dianggap ini adalah produksi dalam negeri. Tugas kami, tim aksi Dewan Parlemen kali ini memang membawa misi melihat langsung imbas anomali cuaca pada para penyangga tatanan negara yang merasa terabaikan dari kebijakan dan regulasi pemerintah. Padahal pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi pada praktiknya, ada kelompok warga yang selama bertahun-tahun tidak dapat mengakses air bersih. Salah satunya warga di Wonogiri. Itu ya memang setiap musim kemarau tiba itu sebagian warga sudah mulai istilahnya kalau bahasa Jawanya itu komeng ya, bingung mencari air-air yang bersih, kita bisa beli karena di sini juga nggak ada waktunya yang air bersih. Dalam pertemuan Interparliamentary Union (WWF) di Bali
Parlemen Indonesia pun membahas secara langsung dan lugas tentang masalah air. Dalam pantauan tim aksi Dewan, di lokasi saat itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan tim legislator lainnya menekankan pentingnya pemanfaatan air untuk rakyat dunia dan rakyat Indonesia pada khususnya. Saya menekankan agar kita harus memiliki sense of urgency karena isu ini akan menjadi sleeping crisis jika kita tidak segera memberikan perhatiannya. Jadi saya juga mendorong agar pada kesempatan ini terkait dengan air kita akan melakukan hydrodiplomasi, yaitu diplomasi yang dilakukan oleh parlemen bersama dengan pemerintah pada setiap kesempatan atau event-event internasional untuk mengatasi berbagai krisis air sehingga jangan sampai kemudian dunia, khususnya Indonesia, terkena imbas atas krisis air sehingga Indonesia tetap bisa mempertahankan sumber-sumber air bersihnya dan tentu saja juga terkait dengan sanitasi yang ada di Indonesia. Kekurangan air bersih yang menjadi keluhan umum warga, demikian pula hal cadangan air baku yang berbuntut menurunnya hasil pertanian masyarakat petani. Langkah cepat para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengatasi hal itu melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akhirnya membuahkan hasil. Harapan kami pembangunan bendungan Jelantah ini yang pertama secara teknis, tentunya juga secara kemanfaatan, mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Baik itu kebutuhan air baku, kemudian untuk irigasi lahan persawahan yang ada di bawah waduk ini, bahkan kemudian untuk wisata. Tidak hanya di Kabupaten Karanganyar, bisa jadi kabupaten-kabupaten tetangga, mungkin Wonogiri, mungkin Sragen, mungkin Sukoharjo nanti juga menerima multiplier effect atau manfaat dari pembangunan waduk Jelantah ini. Ini manfaatnya besar sekali, baik untuk kepentingan irigasi, untuk penyediaan sawah baru, tetap menjaga ketahanan pangan, surplus beras kita. Ya, yang biasanya sawah tak ada hujan, kan sekarang irigasinya lancar, bisa panen 3 kali dalam setahun, tidak lagi melihat tergantung musim. Dengan undang-undang kerakyatannya, program Pansimas, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Inilah program pembangunan infrastruktur jaringan layanan air bersih melalui perpipaan yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota yang tersebar hampir di 23.000 desa dengan penyediaan peningkatan pasokan air untuk 17,2 juta orang dan fasilitas sanitasi yang lebih baik untuk 15,4 juta orang. Mudah-mudahan karena ini sudah diberi sumur dari Bapak Hamid, alhamdulillah sumur dan tempat wudhu sumurnya lancar. Kita juga banyak memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang juga berhubungan dengan masalah-masalah kebutuhan air di masyarakat. Kemarin kita juga berkunjung ke tempat-tempat pengeboran sumur. Itu juga harapan masyarakat ketika musim kering, kadang masyarakat itu menggantungkan kebutuhan airnya lewat dropping mobil-mobil tangki itu, sehingga kita bisa bangun sumur-sumur di tengah-tengah masyarakat untuk Pamsimas sehingga mereka tidak kesulitan air lagi.